Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nengsi dengan NIM 221386. Saya dari kelas RA2 PGSD semester 2. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pedagogik yang diampu oleh dosen Ibu Maulina Rahayu MPD. Lingkungan pendidikan. Apa itu lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Menurut Hasbullah tahun 2003, lingkungan pendidikan mencakup poin pertama, tempat lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. Poin kedua, kebudayaan lingkungan budaya dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan pandangan keagamaan. Poin ketiga, kelompok hidup bersama lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan, dan lainnya. Fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Lingkungan pendidikan membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Lingkungan pendidikan berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat dalam memperluas dan mempercepat usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Di dalam lingkungan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik, baik dalam bentuk karir, akademik, kehidupan beragama, kehidupan sosial, budaya, maupun keterampilan lainnya. Ragam bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seorang memperoleh pendidikan secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan material. Lingkungan pendidikan secara garis besar oleh Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 yang disebut Tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Lingkungan keluarga pertama anak mendapat pengaruh sadar, karena itu keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari sejumlah keluarga kecil karena hubungan sedarah yang bersifat informal dan kodrati dan menjadi lembaga pendidikan tertua. Keluarga bisa berbentuk keluarga inti, ayah, ibu, dan anak, ataupun keluarga yang diperluas di samping inti kakek, nenek, ipar. 2. Lingkungan sekolah. Pendidikan di sekolah mencakup pendidikan umum dalam mempersiapkan peserta didik menguasai kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki lapangan kerja. Pendidikan sekolah biasanya disebut sebagai pendidikan formal, karena ia adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya yang disusun distandarisasikan secara eksplisit, sistematis, dan sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu, di samping keluarga sebagai pusat untuk pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. 3. Lingkungan masyarakat pendidikan. Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang, pandangan hidup, cita-cita bangsa, sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan akan mewarnai keadaan masyarakat tersebut. Pendidikan kemasyarakatan merupakan wahana yang amat besar
artinya bagi perkembangan individu dan masyarakat sebagai gerakan yang memperluas dan mempercepat usaha mencerdaskan bangsa. Peranan lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, peranan lingkungan keluarga, yang kedua, peranan lingkungan sekolah, dan yang ketiga, peranan lingkungan masyarakat. 1. Peranan lingkungan keluarga. Poin pertama, sebagai pembentuk pola pikir anak karena di dalam keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Poin kedua, sebagai pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak, pengalaman ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya, khususnya dalam perkembangan pribadinya. Poin ketiga, sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan keteladanan karena keteladanan orang tua akan menjadi tolak ukur dan menjadi wahana pendidikan moral. Poin keempat, sebagai lingkungan pendidikan yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. 2. Peranan lingkungan sekolah. Poin pertama, sebagai pendidikan format yang menumbuh kembangkan dalam ranah kognitif, afektif, dan pakomotorik agar anak mampu menolong dirinya sendiri dalam hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial melalui perbekalan dalam semua bidang studi. Poin kedua, sebagai lingkungan pendidikan yang perlu memberikan pemahaman tentang pendidikan, Pancasila, agama, dan pembinaan watak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Poin ketiga, sebagai lingkungan pendidikan yang harus mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Peranan lingkungan masyarakat. Poin pertama, pendidikan manusia sebagai makhluk individu. Lingkungan masyarakat berperan dalam membantu pembentukan manusia yang cerdas sesuai dengan kondisi dan fungsi dari masing-masing pendidikan tersebut. Poin kedua, pendidikan manusia sebagai makhluk susila kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai negara. Poin ketiga, pendidikan manusia sebagai makhluk sosial lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung memang ditumbuh kembangkan sebagai makhluk individu dan susila yang secara bersama-sama mampu menciptakan kehidupan bersama secara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan yang dinamis dengan sikap makaryanya. Poin keempat atau terakhir, pendidikan manusia sebagai makhluk religius, maka lingkungan masyarakat banyak memberikan adil dalam pembekalan yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Dapat disimpulkan, lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah tempat anak dilahirkan. Disinilah pertama kali ia mengenal nilai dan norma. Pendidikan di lingkungan keluarga berfungsi untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak. Di sekolah ia mendapatkan pendidikan yang intensif. Disinilah potensi anak akan ditumbuh kembangkan. Sekolah merupakan tumpuan dan harapan orang tua dan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di lingkungan masyarakat, anak akan mendapat pendidikan. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan ketiga yang ikut bertanggung jawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua lingkungan pendidikan sangat berperan besar dalam pelaksanaan pendidikan, dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, baik bagi diri peserta didik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, susila, serta makhluk religius.